untuk sore ini kita tidak akan memasuki cara kenapa, soalnya pembahasan kita simpel, di mana kita akan menjawab trading for living. Apakah trading itu bisa untuk hidup atau tidak, atau dibikin untuk kerja sampingan? Nah, untuk menjawab ini bukan saya menjawab, tapi Bapak Ibu. Kenapa? Nanti di sesi terakhir Bapak Ibu mengetahui trading itu bisa nggak untuk hidup kita. Nah, sebelum kita bahas, pertama yang harus kita ketahui adalah trading. Nah, trading itu apa? Kalau dalam bahasa simpelnya, trading itu adalah kita melakukan jual beli. Di mana biasanya kalau ada jual beli, ada penjual, pasti ada pembeli, ada tempat, dan juga ada produk. Nah, satu-satu akan kita bahas. Nah, trading ini kan kita melakukan adalah jual beli, tapi yang kita lakukan adalah secara online. Di mana setiap trading itu pasti ada namanya tempat. Nah, tempat kita di mana? Tempat kita adalah BBJ, Bursa Berjangka Jakarta, atau bisa dibilang kan bahasa kerennya GVX, Jakarta Future Exchange. Nah, di sini adalah tempat kita melakukan transaksi. Yang namanya proses jual beli tentu ada yang namanya produk. Nah, produk kita apa? Biasa adalah komoditi. Forex, indeks saham. Nah, ini adalah yang biasa kita transaksikan di BBJ. Di mana komoditi ini ada emas, atau yang biasa kita panggil atau sebut adalah XAU, USD. Ada juga silver atau XAG, USD. Nah, sedangkan forex ini adalah mata uang. Nah, mata uang ini ada 20 item, tapi yang biasa kita mainkan adalah Euro USD, GBP USD, USD JPY. Nah, GBP JPY ini biasa yang sering yang sering dilakukan transaksinya. Nah, sedangkan indeks saham ini contohnya adalah Hang Seng. Biasanya, tapi di tempat kita kenapa yang sering dimainkan adalah komoditi, yaitu di emas, XAU USD. Alasannya simpel. Kenapa? Soalnya kalau forex keuntungannya kecil, sedangkan komoditi ini bisa dibilang pertengahan lah dari forex sama indeks saham. Nah, yang namanya jual beli pasti ada yang namanya ada keuntungan dan ada kerugian. Kita contohkan aja salah satu produk kita, yaitu XAU USD. Nah, biasanya kalau dalam jual beli konvensional, emas kan kita contoh harga emas kan 1 juta. Nah, ketika harga emas naik contohnya 1,2 juta, artinya kita mendapatkan untung 200.000, betul kan? Nah, tapi kalau di dalam trading ini kita kan sistem online, kita tidak main yang namanya rupiah, kita mainnya adalah sistem poin. Contoh XAU emas atau XAU ya, itu contohnya kita membeli emas di harga 1.600. Ini contoh saja. Nah, ternyata harga emas naik menjadi 1.602. Artinya apa? Kita sudah mendapatkan untung 2 poin. Nah, dalam rumus trading, untuk berapa sih 2 poin ini kita dapatkan, atau kita rupiahkan berapa 2 poin itu? Nah, rumus yang biasanya, kalau yang sulit-sulit itu biasanya adalah harga beli dikurangi dengan harga jual.
Nah, dikali contract size dikali lot. Nah, ini biasanya yang dipakai harga jual ke harga beli. Kalau saya biasanya yang lebih simpel aja, saya bikin di sini selisih poin dikali contract size dikali lot. Lebih simpel kan? Cuma kita bilang selisih poin daripada kita bilang harga jual, harga beli, bilang harga jual, kepanjangan. Jadi kita simpelkan aja jadi selisih poin. Jadi lebih enak. Contoh di sini kan ada nih 2 poin. Nah, selisih poin 2 dikali untuk emas, konversinya berapa? Yaitu $100 dikali lot. Nah, lot itu adalah satuan ketika kita membeli emas. Kalau di konvensional kan kita kan BCS ya, BCS. Nah, kalau di trading ini kita entah itu XAU, entah forex, itu biasanya kita pakai lot, itu satuannya dalam kalau kita melakukan transaksi. Contoh, lot ini kita pakai aja lah 1. Jangan pakai 0,0, soalnya kan agak sedikit susah ya mengalihkannya, apalagi kalau misalnya kita pemula gitu, malah atau ada yang lebih awam lah nggak tahu matematika 0,1 berapa gitu. Jadi kita bikin aja sih yang simpel. 2 dikali 100 dikali 1 sama dengan $200. Nah, karena kita di max ini adalah fixed rate, berarti kita dikalikan 10.000. Nah, artinya dalam sekali transaksi kita bisa mendapatkan keuntungan 2 juta. Nah, ini adalah yang namanya sekali transaksi. Kita kembali lagi yang namanya pasar trading forex, itu pasarnya 24 jam. Artinya ketika 24 jam itu Bapak Ibu bebas melakukan transaksinya berapa kali. Entah 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 20, 50 pun tidak apa-apa, itu hak Bapak Ibu. Nah ya kan, contoh saja kita di sini melakukan transaksinya 1 kali. Kita contohin aja transaksi melakukan 1 kali ya Bapak Ibu. Nah, keuntungan dalam 1 kali transaksi Bapak Ibu tadi mendapatkan 2 juta. Ini anggap aja 1 hari 1 transaksi. Sedangkan yang namanya jual beli, kita hari efektifnya kan kita 1 bulan ada 30 hari. Tapi di dalam trading forex Sabtu Minggu itu pasar tutup. Artinya apa? 1 bulan kita bisa melakukan ada 20 hari efektif. Artinya 2 dikali 20 40 juta per bulan. Nah, ini adalah jika kita melakukan transaksi untung dan untung. Nah, logikanya yang namanya transaksi jual beli pasti ada mengalami kerugian. Nah, artinya apa? Dalam trading forex per bulannya itu yang efisien atau yang sering didapati berapa? Biasanya untuk trading forex itu adalah 10 sampai dengan 15% dari modal. Kembali lagi pertanyaan ke tema kita, trading for a living. Bisa tidak trading itu untuk bisnis, untuk hidup? Bapak Ibu bisa menjawabnya sendiri bukan? Nah, bisa atau tidak itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa kan? Nah, itulah tema kita sedikit tentang trading for living. Ada yang mau ditanyakan? Karena kita materi kita simpel aja, jadi santai gitu lah ya. Nanti kalau udah masuk indikator baru lagi lain lagi. Ibu ada yang mau ditanyakan? Pas, Ibu? Gak ada?
Paham semua? Jadi kan terjawab kan, trading for living itu artinya dijawab sendiri kan, artinya bisa. Tapi ada tapinya ini. Kenapa ada tapinya? Soalnya kenapa? Kalau misalnya kita trading for living bisa, tapi kiri kanan kita kan manusia ya. Pasti mereka akan bertanya, dari mana sih duit kita? Sedangkan pekerjaan kita hanya di rumah aja. Apalagi pemula, betul? Pasti ini pasti ngepet atau apa nggak tahu lah saya kan. Nah, untuk ini kalau bisa Bapak Ibu juga membuka usaha. Walaupun sih usahanya kan nggak terlalu besar, jadi bisa nutupi kecurigaan mereka. Mata kan, satu bulan orang itu dapat 20 juta, 40 juta. Kerjaannya di rumah aja, ngapain? Yang namanya manusia pasti kata itu pasti ikut pesugihan, pasti ada. Apalagi di kampung-kampung, betul kan? Nah, karena itulah setiap bisnis Bapak Ibu harus ada bisnis online dan juga ada bisnis offline. Itu wajib. Jadi kalau misalnya mereka contoh kayak Pak Supriyadi, dia bisa melakukan bisnis trading online sendirian. Tapi kenapa bisnis offline-nya juga ada? Kenapa? Itu adalah pentingnya bisnis konvensional dan bisnis kayak online kayak gini. Soalnya namanya itu kita adalah untuk membungkam masyarakat. Kan tidak enak kan? Dapat 1 bulan 40 juta, kerjanya cuma di rumah aja. YouTuber enggak kata dia, enggak terkenal, tapi bisa mendapatkan duit 40 juta dalam 1 bulan. Apalagi kalau misalnya tetangga Bapak Ibu adalah orang awam betul, apa kata dia. Makanya kalau bisa dapat kan, bukalah usaha kecil-kecilan gitu kan, kita membantu orang. Tapi walaupun penghasilan utama kita dari sini gitu. Ya, kan gak apa-apa kita membuka usaha, kita bantu orang. Nah, selain dapat duit, kita dapat pahala kan. Nah, betul kan? Baiklah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada yang mau bertanya tentang trading for living, mungkin edukasi dan live thread kita tentang trading for living saya akhiri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.